Halo, perkenalkan nama saya Fridanari dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 221114014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah cyber counseling. Oke, pertanyaan yang pertama itu ada beberapa konseling menggunakan cyber. Pilihlah salah satu pendekatan, kemudian jelaskan kenapa kalian memilih pendekatan ini. Oke, saya akan menjawab. Saya memilih pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy karena pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak rasional yang dapat menyebabkan emosi negatif dan perilaku maladaptif. Dengan menggunakan teknik atau pendekatan REBT ini, individu dapat belajar bagaimana cara menggantikan pikiran yang tidak produktif dengan yang lebih rasional, sehingga mereka bisa menghadapi masalah dengan cara yang lebih konstruktif. Pendekatan ini juga memberikan alat dan teknik yang jelas, sehingga mudah diterapkan dalam konteks cyber counseling. Oke, pertanyaan yang nomor 2 itu ada jelaskan bagaimana tahapan, kelebihan, serta kekurangan dari pendekatan ini dalam membantu individu untuk bisa berkembang secara utuh. Saya akan menjawab seperti ini. Yang pertama itu ada tahapan pendekatan REBT. Yang pertama itu ada identifikasi pikiran negatif. Di sini tuh kayak klien tuh diajak untuk mengenali pikiran yang tidak rasional yang menyebabkan emosi negatif. Yang kedua itu ada evaluasi pikiran. Di sini itu klien diajarkan untuk mengevaluasi dan mempertanyakan kebenaran dari pikiran tersebut. Lalu yang ketiga itu ada penggantian pikiran. Di sini tuh klien tuh didorong untuk mengganti pikiran yang tidak rasional dengan pikiran yang lebih rasional dan lebih positif. Yang keempat itu ada penguatan perilaku positif. Itu seperti klien atau konseli diajarkan cara menerapkan pemikiran baru dalam perilaku sehari-hari. Terus selanjutnya itu ada kelebihan yang saya temukan itu ada 3. Yang pertama itu ada fleksibilitas. REBT dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk secara online. Yang kedua itu ada fokus pada kognisi. Nah, pendekatan REBT ini memberikan perhatian besar pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku untuk membantu individu untuk memahami bahwa mereka memiliki kontrol atas respon emosional mereka. Yang ketiga itu ada mendorong tanggung jawab pribadi. Di sini itu klien atau konseli belajar untuk mengambil tanggung jawab atas pikiran dan perilaku mereka sendiri yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Nah, kekurangan di sini itu yang pertama itu ada keterbatasan emosional. Terus ada dibutuhkan latihan dan juga keterampilan terapi. Yang pertama itu ada keterbatasan emosional. Beberapa individu mungkin menemukan bahwa fokus pada logika dan rasionalitas dapat mengabaikan aspek emosional yang penting dalam penyembuhan. Lalu yang kedua itu ada dibutuhkan latihan. Nah, proses penggantian pikiran tadi dan perilaku tidak selalu mudah dan memerlukan latihan yang konsisten. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan terapi. Diperlukan keterampilan yang baik dari konselor untuk mengarahkan klien secara efektif untuk terutama proses ini, terutama dalam konteks online. Nah, pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir ini ada refleksi saya tentang proses belajar cyber counseling atau mata kuliah ini gitu. Yang pertama, menurut saya itu saya merasa bahwa proses belajar cyber counseling ini membuka wawasan baru tentang pentingnya teknologi dalam memberikan dukungan psikologis kepada setiap individu.
Lalu saya juga menyadari bahwa pendekatan dan yang tepat seperti REBT yang saya gunakan tadi sangat penting untuk membantu klien mengatasi masalah mereka secara efektif. Lalu yang terakhir itu saya juga berharap bahwa saya dapat menerapkan pengetahuan ini di masa depan untuk membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Gitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.